Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi terakhir ya tentang sistem imunitas. Kalau kita bicara tentang sistem imunitas itu ibarat sebuah kerajaan, dia merupakan bentengnya ya. Jadi sebuah kerajaan pasti dilindungi sama benteng-benteng misalnya. Bahkan kan dulu pada masa Rasulullah dan para sahabat itu ada benteng yang terkenal yang sudah ditaklukkan, namanya benteng Khaybar, kalau pernah dengar gitu ya. Dan itu setiap lapisan-lapisannya pertahanannya beda-beda gitu ya. Sampai akhirnya benteng Khaybar itu berhasil ditaklukkan oleh anak muda pada saat itu, namanya Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Dia diberikan kepercayaan sama Rasulullah untuk memegang panji Rasulullah, kemudian berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Kemudian ke sini pada masa Kekhilafahan ada juga waktu itu namanya benteng Konstantinopel ya. Kalau sekarang itu Turki ya. Jadi dulu itu Konstantinopel itu juga berhasil ditaklukkan sama kaum muslimin gitu. Pada saat itu yang berhasil menaklukkannya adalah Muhammad Al-Fatih gitu. Itu juga sama, pertahanannya sangat kokoh. Sistem imunitas tubuh manusia itu sama seperti itu ya, ada benteng-benteng lapisannya gitu. Kalau benteng ini berhasil ditembus semuanya, ya nanti bisa menyebabkan manusianya itu sakit ya, di sistem pertahanan tubuh. Oke, termasuk itu mungkin analogi pertama ya, biar kalian itu maksudnya salah penjelasannya. Nah ini ya, fungsi dari sistem imunitas. Ya. Oke, tadi sudah kita sebutkan sebagai sistem pertahanan tubuh ya. Pertahanan tubuh. Melindungi dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Potensi menyebabkan penyakit. Misalnya ya, bakteri, virus, jadi benda asingnya ini bisa berupa bakteri, terutama bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit ya, karena bakteri sendiri dibagi dua nanti, ada bakteri yang dia dapat menyebabkan penyakit, ada juga bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Pembuatan yogurt, ada koko, antibiotik, itu juga salah satunya menggunakan dan memanfaatkan bakteri. Virus ya ini jelas ya, yang lagi saat sekarang ini kan masih virus
limfosit ya, protozoa, jamur dan juga parasit yang lain. Cukup yang pertama. Yang kedua, fungsi dia yaitu untuk menghilangkan jaringan ya. Jadi jaringan tubuh nih bicaranya. Ya, jaringan tubuh atau sel mati ya, sel yang mati. Bisa sel mati, rusak, ya, atau abnormal. Contohnya sel kanker. Jadi menghilangkan jaringan tubuh atau sel mati. Jadi sel yang mati itu harusnya dihancurkan gitu ya. Yang rusak, abnormal juga sama. Ini akan dihancurkan oleh sistem imunitas tersebut. Ini fungsi dari sistem pertahanan tubuh atau imunitas yang dimiliki oleh manusia ya. Terkait dengan sistem pertahanan tubuh, ya, ada organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh, namanya organ limfoid, ya, organ limfoid. Limfoid ini nantinya akan menghasilkan sel limfosit. Sel limfosit ini fungsinya untuk menghasilkan antibodi atau senyawa yang berperan dalam pertahanan tubuh ya. Ini organnya limfoid berperan produksi sel limfosit. Apa saja misalnya ya, contoh dari sel limfosit, contoh misalnya di situ ada kelenjar timus ya, timus itu di dada. Kemudian sumsum tulang. Kelenjar limpa. Tonsil. Saluran napas, saluran kemih dan kelamin. Ini merupakan organ-organ yang bisa memproduksi sel limfosit ya. Sel limfosit itu untuk pertahanan tubuh. Itu bisa kalian lihat bagian-bagiannya ya. Tonsil, timus ya, limpa, sumsum tulang. Ini organ limfoid. Nah ini, kita masuk sekarang ke sistem imunitas ya. Dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama berdasarkan lapisannya, ya. Lapisan atau perintangan, ya, lapisan perintang. Ini ada
perintah lapisan lapisan pertama. Jadi kalau berdasarkan lapisannya ada 3. Di lapisan pertama ya ini untuk paling awal sekali. Jadi kalau ada benda asing yang ingin masuk, ya itu akan dihadapi oleh lapisan pertama, benteng yang pertama dulu. Nanti kalau benteng yang pertama jebol, ada lapisan kedua, benteng yang kedua. Nah, benteng kedua jebol, benteng ketiga. Kalau kita sudah ngedrop sekali sudah nanti ada mekanismenya. Ini berdasarkan lapisannya. Kemudian berdasarkan cara kerjanya. Dibagi 2. Imunitas non spesifik, ya, meliputi lapisan pertama dan lapisan kedua, ya. Imunitas spesifik. Ini lapis ketiga. Nanti kita lihat apa sih bedanya spesifik sama non spesifik. Sebenarnya pengenalannya ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus sampai spesifik. Baik, maksud. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, ya. Lapisan pertahanan tubuh, imunitas non spesifik atau bawaannya. Nah, ini, ya. Lapis pertama tadi itu bisa kulit, membran mukus, sekresi, nanti banyak macamnya kita bagi lagi dan kita terpilih lagi. Kemudian lapis kedua atau di situ lapisan dalam, ya, sel fagosit, protein, antimikrobia, reaksi inflamasi, peradangan, dan lainnya. Sel NK natural killer. Kemudian imunitas dipelajari. Spesifik dia, respon lambat terhadap patogen spesifik. Kalau tadi imunitas bawaan, non spesifik, dia responnya cepat terhadap berbagai jenis patogen. Respon humoral antibodi, pembentukan antibodi terhadap spesifik, ya. Kayak virus itu responnya antibodi spesifik, ya. Respon seluler, limfosit, sitotoksik. Nah, ini, ya, pembagiannya. Kita tulis di sini, ya. Selanjutnya di sini kulit, mukus, kemudian enzim, flora normal, sistem komplement. Lapis kedua, sel fagosit. Sel NK natural killer, makrofag granulosit. Ada sih tambahannya, antibodi limfosit.
masuk ke pada film. Ya, masuk ke imunitas transferensi. Ya. Jadi responnya lambat ya, respon cepat. Oke. Tidak selektif ya, dia tidak selektif sebenarnya, tanpa mengenali jenis antigen penginfeksi, aktif sejak lahir ya. Jadi dia tidak selektif. Itu yang pertama, siapapun dia tanpa mengenali antigen, jenis antigennya, tanpa pengenalan antigen, ya, aktif sejak lahir, sifatnya dia. Oke. Lapis pertama sistem dokumen. Nah, kita masuk ya. Contohnya masuk. Ini dia lapis pertama yang dokumen. Ya. Jadi di sini ada kulit nih. Ya. Lapis pertama kulit dalam hal ini ya. Kenapa kulit bisa dijadikan sistem pertahanan tubuh? Karena dia memiliki keratin, selnya rapat-rapat, jadi nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Panjang mukosa, lendir, ya, lengket, dia menjebak partikel. Kayak gimana? Hidung, ya, di hidung itu ada suatu lendir itu untuk menjebak virus. Sekret, keringat, minyak sebum bersifat asam, itu bisa mematikan antigen atau gen asing. Ludah, air mata mengandung lizozim itu enzim ya penghancur. Kemudian asam lambung HCl juga sama, bisa mematikan, merusak membran sel. Flora normal ini mikroba yang hidup alami di dalam tubuh manusia. Flora normal itu tidak bersifat patogen ya, tidak bersifat patogen atau merugikan manusia, karena dia memang ada di situ. Ini yang untuk domain ya, yang lapis pertama. Dia tidak bingung. Kita masuk ke lapis kedua nih. Lapis kedua yang pertama, di situ ada namanya sistem komplement ya. Sistem komplement ini apa? Sistem komplement ini dia tersusun atas protein-protein ya. Proteinnya protein plasma atau fungsional, dia punya fungsi khusus ya terkait dengan teraktivasinya ya. Glikoprotein, ingat membran sel ya, dan juga berkat adanya kompleks antigen antibody. Ada contoh-contohnya nih, ada opsonin ya buat
masuk dalam sistem komplement ya. Opsonin melekat mikroba ke leukosit ya. Kemudian histamin memacu fase dilatasi. Dilatasi itu pelebaran pembuluh kapilernya. Kemudian kemokin menarik leukosit sel darah putih. Kinin merangsang reseptor pada saraf. Sitokin menyebabkan pembuluh darah menjadi lengket. Nah, ini sistem komplement lapis kedua ya. Kemudian selanjutnya, ini masih sama lapis kedua juga ya. Lapis kedua nih, masih lapis kedua. Ada namanya interferon. Interferon peran dia dalam sistem pertahanan tubuh adalah mencegah replikasi virus. Ya. Jadi virusnya itu tidak diperbanyak. Kalau diperbanyak bahaya buat tubuh kita. Tapi kalau adanya interferon ini sehingga virusnya itu tidak diperbanyak sehingga mudah untuk dibunuh ibaratnya ya. Mencegah penggandaan virus. Jadi virusnya tinggal sedikit atau hanya sedikit. Membatasi penyebaran virus dari satu sel ke sel yang lain. Sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu parah buat tubuh kita ya. Walaupun virusnya masuk, tapi kalau dia tidak bisa bereplikasi sudah dampak yang dihasilkan tidak parah. Interferon. Ini kalian bisa lihat nih bagaimana mekanismenya ya. Yang pertama, tubuh terinfeksi oleh virus atau virus memasuki sel. Kemudian virus bereplikasi, memperbanyak diri, merangsang sel memproduksi interferon. Interferon melekat pada reseptor sel yang terinfeksi ya. Di sel yang terinfeksi dia melekat di situ. Selama tidak terinfeksi memproduksi enzim, misalnya tidak terinfeksi memproduksi enzim inaktif yang mampu menghancurkan mRNA virus dan akan menghambat sintesis protein. Jadi dihambat sintesis proteinnya. Virus memasuki sel yang telah diinduksi interferon, enzim pemblokir teraktivasi, virus tidak dapat melakukan replikasi. Ini gambarannya ya. Sehingga kalian bisa memahami. Itu. Lanjut yang ketiga ya. Fagositosis. Fagositosis ini adalah memakan atau menelan, ya memakan. Fagosit memakan. Memakan apa? Ya benda asing. Jadi benda asing yang masuk ke dalam tubuh dimakan sama sistem pertahanan tubuh yang namanya fagosit ini, sehingga tidak dapat menimbulkan efek sakit ya. Menggunakan lisosom ya, memakan gen asing atau benda asing. Melibatkan enzim atau melibatkan organel namanya lisosom. Yang berusaha mengeluarkan sinyal kimiawi kemokin tadi ya. Sebenarnya leukosit menuju daerah infeksi. Leukosit menembus sel keluar ke pembuluh darah namanya diabetes. Nah ini keistimewaan dari sel darah leukosit ya, sel darah putih. Dia tuh punya kemampuan menembus keluar nih. Kan darah itu kan mengalir dalam pembuluh darah ya. Ibarat ini, ibarat air mengalir di dalam selang. Darah itu airnya, pembuluh darah itu selang. Nah, tapi ada nih sel darah itu yang dia bisa menembus si selang tadi, pipa tadi, namanya sel darah putih. Kenapa kak? Nembus kak?
tujuannya untuk memakan gitu. Jadi kalau misalkan tubuh kita terinfeksi selnya, kemudian dia akan memakan benda-benda asing tadi. Ada dua macam sel fagosit sini ya. Ada mikrofag sama makrofag juga. Dan mikrofag dan makrofag. Mikrofag itu contohnya neutrofil, basofil, eosinofil. Kalau makrofag monosit ya. Ini masih lapis kedua ya. Jadi ada sel komplemen, interferon sama fagosit memakan benda asing. Nah ini mekanisme fagosit nih. Ya. Jadi di situ ada mikrobia, mikrobia itu benda asing. Ditelan oleh sel, masuk ke dalam sel, membentuk vakuola, ya. Membuat kantung. Vakuolanya bergabung dengan lisosom. Nah, lisosom ini yang akan mencerna ya partikel asing tadi, kemudian akan dikeluarkan lagi dari dalam sel. Ini tadi sudah sel fagosit bagi dua, ya, mikrofag, granulosit, 60%, makrofag, granulosit, monosit. Ini kelenjar limfa ya, limfatik, ya, cairan interstisial yang fungsinya nanti kaitannya dengan sistem pertahanan tubuh. Makrofag dan mikrofag. Makrofag ya. Oke, lanjut. Masih sama kedua, natural killer cell. Atau sel NK namanya ya. Nah, menghancurkan sel ya. Dia menghancurkan sel. Yang mengalami kelainan. Jadi ketika dibentuk ada kesalahan atau misalkan rusak ya, sel kanker misalnya, atau sel kanker juga bisa membunuh, dia menghasilkan senyawa perforin, menghasilkan senyawa perforin. Perforin. Ini mekanismenya. Sel yang normal, sel penghancuran dininya dia. Kemudian reaksi inflamasi peradangan. 5. Reaksi inflamasi. Inflamasi. Lainnya peradangan. Biasanya karena infeksi ya, infeksi, perlukaan, suhu, shock, dan sebagainya ya.
Ciri-cirinya ya kalau dia sudah mengalami inflamasi ada 4 nih. Ya. Yang pertama ada rubor ya, akan mengalami rubor. Rubor itu artinya kemerahan. Kemudian mengalami kalor panas. Kemudian tumor bengkak. Satu lagi dolor, nyeri ya. Jadi cirinya yang mengalami inflamasi atau bengkak ya, misalkan kalian kesleo atau apalah, itu akan ada kemerahan tuh bagian yang kesleo ya, pertama dipegang suhunya lebih tinggi, kalor, nggak panas, bengkak ya, kemudian nyeri gitu. Atau misalkan ketusuk paku, itu kan bagian yang ketusuk paku akan keluar warna kemerahan, dipegang panas, bagian tersebut bengkak juga dan ada rasa nyeri yang ditimbulkan. Nah ini ceritanya nih ya. Oh, ini gambarannya ketika tertusuk benda tajam, ya. Misalkan itu duri ya. Jadi ketika tubuh tertusuk duri, di duri itu kan sudah ada partikel asing, gen asing kan ya. Maka sel emas di sini, ya, sel emas akan melepaskan histamin. Histamin apa? Sinyal. Sinyal buat sistem pertahanan tubuh di bagian tersebut tuh ada infeksi. Ya. Setelah itu datang tuh prajurit-prajuritnya, ya. Prajurit-prajuritnya untuk menghancurkan atau memusnahkan gen-gen asing tadi, ya. Dalam hal ini neutrofil atau monosit, ya. Dia ini pembuluh darah nih, ya. Tadinya dia di dalam darah, tapi dia bisa menembus ke jaringan. Ini untuk makan ini. Monosit menjadi makrofag lalu memakan bakteri. Dikatakan ya, memakan bakteri. Luka kulit akan menyebabkan bakteri dapat masuk ke makrofag di daerah luka, akan melepaskan sitokin dan hematosin. Tadi dia. Jadi ada luka, ya. Atau kalian misalkan habis terjatuh, main bola jatuh, berdarah, nah itu pasti bakteri akan masuk. Tapi peristiwanya akan terjadi gitu. Dihasilkan histamin berisinya bahwa di bagian dengkul misalkan di situ ada partikel asing, banyak darah mengalir di sana, sel darah putih, monosit dan neutrofil keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Apa yang tadinya memakan-makani bakteri. Nanti sampai akhirnya kalau sudah selesai akan pulih lagi, menutup luka kembali. Ibaratnya sembuh. Ini reaksi peradangan atau inflamasi. Ini yang lainnya ya, masuk bakteri ke dalam jaringan yang rusak, histamin dilepaskan. Sekali lagi histamin itu sinyal ya, oleh sel emas, vasodilatasi pelebaran arteri ya, peningkatan permeabilitas kapiler, peningkatan aliran darah, banyak darah yang mengalir ke sana karena tadi ada pelebaran darah. Kemudian akumulasi cairan pada daerah tersebut, peningkatan protein plasma atau pembekuan, peningkatan fagositas makan. Ini akan ada warna merah, rasa panas, bengkak dan juga nyeri ataupun sakit. Itu ciri khas dari inflamasi. Baik, ini ya. Ini sistem pertahanan tubuh lapis pertama dan kedua, atau imunitas non spesifik. Ya. Sekarang kita masuk ke imunitas spesifik. Untuk membedakannya.
bersifat selektif ya. Kan tadi tidak selektif. Didahului dengan pengenalan terhadap agen infeksi. Kemudian dia berespon lambat. Ada dua di sini lingkupinya. Ada imunitas humoral. Humoral di sini adalah sel B ya. Sel B di sini untuk menghasilkan antibodi. Antibodi. Seluler. Aktivitas sel T. Pembentukan antibodi juga ya, tapi fungsi selnya. Oke ini ya. Kita lihat lanjut. Antigen dan antibodi. Nah, perlu dipahami antibodi itu terbentuk ketika ada antigen ya. Jadi antigen ini akan digumpalkan oleh antibodi. Mekanismenya. Antigen merupakan molekul asing yang mendatangkan suatu respons spesifik dari limfosit. Jadi tadi kita sampaikan antigen ini akan merangsang terbentuknya antibodi. Antibodi dibentuk untuk apa? Untuk melawan antigen. Pokoknya ada partikel asing itu akan dibentuk antibodi. Cuman tadi tidak ujuk-ujuk, tidak langsung dibentuk antibodi, ada proses pengolahan dulu ya. Ada proses pengolahan dulu kayak virus apa? Virus ini virus apa nih jenisnya? Seperti apa sih? Dibentuk antibodinya harus apa? Itu kita dulu. Ya. Ada masa namanya masa inkubasi dulu. Maksudnya diketahui karakteristiknya baru dibentuk antibodi. Antigen menimbulkan respon kekebalan spesifik dengan cara mengaktifkan sel B, mensekresi protein disebut namanya antibodi. Ya, itu kaitannya dengan spesifik. Baik. Kita bahas langsung imunitas humoral berkaitan dengan reaksi komplemen antara antigen dengan antibodi. Reaksi kerja limfosit B mengalami pematangan di sudut tulang merah ya. Jadi dia mengalami pematangan di sudut tulang merah. Ada sel plasma, ya, macam-macam limfosit B. Ada B plasma, membentuk antibodi. B pembelahan, pembentukan limfosit. Terus B memori mengingat.
Jadi sudah ada apa namanya datanya gitu ya. Kenapa harus diingat ya? Tadi kalau sudah ada kriterianya dicatat biar apa, nanti kalau ada antigen tersebut antibodinya sudah terbentuk, sudah siap. Ya. Ini macam-macamnya, imunitas macam-macamnya udah mulai guling ya. Ada IG, ada IgM, IgG, EAD. Kalau perannya ini reseptor ya. Ini kaitannya dengan plasenta ya. Invasi bakteri. Reaksi alergi. Pencernaan. Nafas. Kemih. Sel kulit. Ini kaitannya dengan imunoglobulin G. Nah, mekanismenya nih. Jadi imunoglobulin apa yang aja sih perannya dia? Ada 5 ya. Netralisasi, opsonisasi, aglutinasi, kemudian ada presipitasi dan fiksasi. Nah, itu ya. Mekanisme IG. Sama ada namanya netralisasi ya. Netralisasi di sini adalah membuat mikroba patogen tidak dapat menyerang sel inang ya. Jadi patogen tidak dapat menyerang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, opsonisasi. Ini melekatkan mikroba. Mekanismenya ya. Ketiga, aglutinasi. Menggumpalkan ya. Buat menggumpalkan.
Kemudian presipitasi, memendapkan, melekatkan fiksasi ya. Mengikat, melisiskan. Ini mekanisme yang terjadi ketika antibodi berikatan dengan antigen. Ya. Dia bisa dinetralkan, bisa dilekatkan, bisa digunakan, bisa dilisiskan, ya, atau diendapkan. Ya. Ya. Aglutinasi. Oke. Sekarang yang imunitas seluler ya. Sedikit lagi. Seluler. Imunitas seluler di sini ya melibatkan sel T ya, baik itu helper, sitotoxis, toksik, supresor sama sel T memori. Melibatkan ya. Limfosit T, kan limfosit B ya. Ini limfosit T. Helper, ini aplikasi fungsi lain. Kemudian T sitotoksik, ini kaitannya penghancuran sel. T supresor, menurunkan T memori, pengingat jenis antigen. Ini yang diperankan oleh macam-macam dari sel limfosit. Ini mekanismenya ya. Patogen itu, kemudian patogen dimakan oleh sel T. Ini sel T sitotoksik mengidentifikasi, mengenali dulu, kemudian melekat, melepaskan perforin, perforin menyisipi, benzim memasuki, kemudian melisiskan. Oke, kemudian kita masuk ke sini juga ini ya. Adaptasi, ya, cara dapatkan imunitas. Maksudnya imunitas pada tubuh kita itu didapat lewat apa saja ya. Ini ada disebutnya ada imunitas imun aktif ya, sistem imun aktif ya, dibentuk sendiri ya.
dibentuk tubuh, ya. Dibagi dua, alami, buatan. Maksudnya alami apa? Nah, sebabnya alami, misalkan terinfeksi ya, tubuh terinfeksi, didapat alami tubuh terinfeksi, penyakit alami, secara alami. Nanti kan membentuk antibodi sendiri. Kalau buatan di sini vaksinasi, ya. Vaksinasi itu kan nggak buatan, tapi disuntikan ke dalam tubuh, ya. Ini. Kemudian ini imun aktif pasif, ya. Sistem imun pasif. Kalau pasif bukan dibentuk tubuh, tapi didapat dari luar. Sama tapi dibagi dua, alami, buatan. Alami apa? Misalnya wanita hamil, ya, ke janin, antibodi dari wanita hamil ke janin, ya, antibodi. Janin, ya, atau ASI sini. Ya. Kemudian serum, ya. Serum apa sih? Serum itu darah dari orang yang sudah kebal. Misalkan nih, dulu kan sempat ada kan, jadi orang yang sudah terkena COVID itu kan akan membentuk antibodi. Nah, itu diambil tuh serumnya, disuntikan ke orang yang sedang sakit. Nah, itu namanya sistem imunitas pasif. Baik, ini mungkin ini gangguannya, ya. Imunodefisiensi itu imunnya menurun kemampuannya, ya, tubuhnya sistem tahan tubuhnya menurun. Contohnya adalah penyakitnya AIDS, ya, leukemia, penyakit autoimun menyerang sistem pertahanan tubuh sendiri, diabetes mellitus, miastenia gravis, multiple sclerosis, penyakit Graves, lupus, rheumatoid arthritis. Alergi, misalnya asma, rinitis, reaksi transfusi. Ini gangguan sistem. Baik, terima kasih sampai sini. Silakan ada yang bertanya.